got so. Assalamualaikum teman-teman. Kita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang beberapa soal dan jawaban dari tugas kita, yaitu matematika diskrit. Selamat menyaksikan. Dan ini adalah beberapa soal yang nantinya akan kita bahas ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iklima Fajri, NPM 2313020049, yang akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu tentukan nilai kebenaran dari proposisi majemuk berikut. Jika negasi P konjungsi negasi Q B implikasi P, maka negasi P disjungsi eksklusif Q disjungsi P. Yang pertama, kita akan membuat tabel kebenaran, yaitu seperti pada gambar. Di sini hanya ada 2 proposisi, yaitu P dan Q. Jadi kita buat tabel kebenarannya buat 4 baris. Dengan proposisi P, nilai kebenarannya yaitu true true false false, dan Q nilai kebenarannya true false true false. Selanjutnya kita akan mencari negasi P. Negasi P adalah bernilai salah jika P benar, bernilai benar jika P salah. Jadi singkatnya dari negasi adalah lawan dari P. Sehingga negasi P yaitu false false true true. Tabel selanjutnya yaitu negasi Q. Nilai kebenarannya false true false true. Kemudian kita mencari negasi Q B implikasi P. Nilai kebenarannya yaitu false true true false. B implikasi yaitu benar jika keduanya bernilai sama. Jadi nilai kebenarannya false true true false. Selanjutnya tabel yang kita butuhkan yaitu negasi P disjungsi eksklusif Q. Disjungsi eksklusif sendiri artinya benar jika kedua proposisi yaitu P dan Q bernilai berbeda. Jadi nilai kebenarannya yaitu true true false true. Selanjutnya kita mencari negasi P konjungsi negasi Q B implikasi P. Cara mencari nilai kebenarannya, kita fokus pada negasi P dan pada negasi Q B implikasi P. Kemudian kita nanti akan dikonjungsikan. Konjungsi itu benar jika keduanya itu bernilai benar, dan selainnya itu false atau salah, bernilai salah. Jadi nilai kebenarannya yaitu false false true false. Langkah selanjutnya yaitu menentukan negasi P disjungsi eksklusif Q disjungsi P. Cara mencarinya, kita fokus pada tabel negasi P disjungsi eksklusif Q dan tabel P. Kemudian kita nanti akan disjungsikan. Disjungsi itu artinya bernilai salah jika keduanya salah. Jadi nilai kebenarannya yaitu true true false true. Dan langkah terakhir yaitu kita menentukan pada soal. Jadi kita fokusnya pada tabel negasi P konjungsi negasi Q B implikasi P, dan pada tabel negasi P disjungsi eksklusif Q disjungsi P. Kemudian nanti kita akan implikasikan. Sedangkan implikasi itu artinya singkatnya itu kesimpulan atau hipotesis dari kedua nilai kebenarannya pada tabel itu. Jadi
nilai kebenaran pada soal itu adalah true true, false true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Helmi dari kelompok 3 akan menjelaskan soal nomor 2 UTS Matematika Diskrit. Buktikan apakah penarikan kesimpulan berikut valid atau tidak. Zainal adalah mahasiswa UNP jika dan hanya jika Zainal lulus ujian masuk perguruan tinggi. Ternyata Zainal adalah mahasiswa UNP, jadi Zainal lulus ujian masuk perguruan tinggi. Nah, kita harus mencari penarikan kesimpulan menggunakan tabel kebenaran. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan premis 1 dan premis 2 beserta kesimpulannya. Diketahui premis 1 adalah P maka H. Zainal adalah mahasiswa UNP adalah P pada premis 1 jika dan hanya jika Zainal lulus ujian masuk perguruan tinggi adalah H. Ternyata Zainal adalah mahasiswa UNP, itu premis 2 nya P, jadi Zainal lulus ujian masuk perguruan tinggi. Untuk kesimpulannya adalah H. Untuk menentukan jumlah tabel kebenaran pada soal nomor 2, karena hanya terdapat 2 posisi, maka tabel kebenarannya ada 4. Untuk P nya sendiri true true, false false. Untuk H true false, true false. Untuk P implikasi H true false, false true, karena apabila ada 2 proposisi bernilai sama maka hasilnya sama atau benar, selain itu salah. Untuk menarikan kesimpulannya kita harus mencari dari baris mana di antara setiap kolomnya yang memiliki nilai yang sama. Disimpulkan bahwa pada kolom 1 baris 1, kolom 2 baris 1, kolom 3 baris 1 semua nilainya adalah true. Maka dapat disimpulkan penarikan data atau penarikan kesimpulan dari soal nomor 2 itu adalah valid. Perkenalkan, nama saya Endrina Marifa, NPM 2313020035. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Jika diberikan himpunan A1 sama dengan himpunan 0,A, A2 sama dengan himpunan 4 digit NPM terakhir Anda, A3 sama dengan himpunan 3 angka terakhir tahun lahir Anda, A4 sama dengan himpunan 2,3. Tentukan A, P dari A3. Sebelumnya, kita akan mencari A2 dan A3. A2 adalah himpunan 4 digit NPM terakhir Anda. Jadi, A2 sama dengan himpunan 0,0,2,3. A3 adalah himpunan 3 angka terakhir tahun lahir Anda. Jadi, A3 sama dengan himpunan 0,0,3. P dari A3 sama dengan, jika himpunan ada yang sama maka ditulis 1 kali. Maka P dari A3 sama dengan himpunan itu sendiri, yaitu himpunan 0,3, himpunan kosong, himpunan 0, himpunan 3. Yang ke B, mencari perempatan himpunan mulai dari I sama dengan 1 sampai 4 untuk AI. Berarti A1 digabungkan dengan A2, digabungkan dengan A3, digabungkan dengan A4. Gabungkan semua himpunan, jika ada himpunan yang sama, maka ditulis 1 kali.
Jadi jawabannya himpunan 0, 2, 3, A. Saya Nilu Anggreni dengan NPM 23-130-20043 akan menjelaskan soal nomor 4. Tentukan SOP dan POS dari fungsi X, Y, Z sama dengan X, Y komplement ditambah X komplement, Z komplement. Baik, di sini kita bisa tulis ulang soalnya. Nah, untuk menentukan SOP dari fungsi di atas, kita perlu memecah variabel tersebut menjadi dua, yaitu yang pertama variabel X, Z komplement. Nah, dari variabel ini, kita bisa lihat bahwa variabel ini masih kurang satu variabel, yaitu variabel Y. Maka dari itu, kita perlu menambahkan variabel Y dengan menggunakan rumus Y ditambah Y komplement. Dari sini kita tinggal menambahkannya saja, yaitu menjadi X, Y, Z komplement ditambah X, Y komplement, Z komplement. Dari variabel yang kedua, sama, dari variabel ini juga masih kurang satu variabel, yaitu variabel Z. Kita bisa menjumlahkannya. Kita bisa menambahkannya dengan rumus yang sama, yaitu Z ditambah Z komplement. Jadinya sama dengan X komplement, Y komplement, Z ditambah X komplement, Y komplement, dan Z komplement. Nah, untuk mencari SOP, kita perlu menggabungkan variabel yang telah kita cari tadi. Ada variabel X, Y komplement, Z komplement, ditambah X, Y komplement, Z komplement, ditambah X komplement, Y komplement, Z, dan X komplement, Y komplement, Z komplement. Untuk mencari SOP, kita memerlukan lambang, dan ini adalah lambang minterm. Lambang minterm menggunakan M kecil. Di sini suku pertama ada X, Y, Z komplement. Di sini menggunakan di sini lambangnya adalah lambang M6, di mana ini X, Y, Z komplement. Selanjutnya ada M4, M1, dan M0. Untuk itu, kita perlu mengurutkan lambang-lambang ini dari yang terkecil menuju yang terbesar dengan lambang sigma, lalu pengurutkan dari yang terkecil 0, 1, 4, 6. Setelah SOP ketemu, kita perlu mencari POS. POS ini kita perlu mengalihkan dengan perkalian distributif. Karena di sini sama-sama ada dua variabel, jadi nanti kita akan ada dua perkalian distributif. Perkalian distributif yang pertama adalah X, Z komplement, dan X. Yang kedua ada X, Z komplement, dan Y komplement. Kita bisa tulis ulang dari perkalian distributif yang pertama. Di sini kita distributifkan dengan X yang di sini. Jadi X komplement ditambah X, ini di sini X komplementnya saya taruh depan. Dan yang kedua ada X komplement ditambah Z komplement, ya ini. Kita distributifkan ke sini. Nah, karena di sini ada X komplement ditambah X, kita perlu melihat hukum aljabar boolean. Di sini ada hukum komplement, yaitu A ditambah A absen, A komplement sama dengan 1. Sama halnya dengan ini ada X komplement ditambah X sama dengan 1. Kita bisa menuliskan X komplement dan Z komplement kembali. Nah, dari sini ada X komplement dan Z komplement. Dari sini masih kurang satu variabel, yaitu variabel Y. Maka dari itu kita perlu menambahkan variabel Y dengan rumus ditambahkan Y komplement. Kita tinggal menambahkannya. Yang pertama ada X, Y ditambah Z komplement. Yang kedua ada X komplement, Y komplement, Z komplement. Seperti ini. Dan yang kedua dari perkalian distributif yang kedua. Kita tinggal menambahkannya dengan Y. Jadi seperti ini. X ditambah Y komplement. Yang kedua ada Y-nya saya taruh depan. Y komplement ditambah Z komplement. Seperti ini. Nah,
Dari yang pertama ini, dari sini kita masih kekurangan satu variabel, yaitu variabel Z. Jadi kita perlu menambahkan variabel Z dengan Z komplement. Kita tinggal menambahkannya, ada X, Y komplement Z. Yang kedua ada X, Y komplement Z komplement. Seperti ini. Selanjutnya, dari perkalian distributif yang kedua ada Y komplement ditambah Z komplement, masih kurang variabel X. Kita tambahkan dengan X komplement. X-nya kita taruh depan, jadi X, Y komplement, Z komplement. Yang kedua, X komplement ya ini, ditambah Z komplement, ditambah Z komplement. Nah, untuk mencari pos, kita perlu menggabungkan hasil-hasil tadi dari yang saya blok merah ini. Ada pos. Kita tinggal menuliskan ulang di bawah ini. Selanjutnya, dari variabel ini ada beberapa variabel yang sama yang sudah saya blok merah. Dari variabel-variabel yang sama ini atau dari suku-suku yang sama ini kita perlu menuliskan satu saja. Jadi, di sini tinggal ada 4 suku, 4 variabel, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, kita bisa melihat dari lambang maxterm atau POS. Di sini yang pertama ada M5. M5 yaitu X komplement Y ditambah Z komplement. Yang kedua ada M7, M2, dan M3. Sama halnya seperti SOP, di POS ini kita juga perlu mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Menggunakan pos, ini seperti lambang pi, diurutkan dari yang terkecil, 2, 3, 5, 7. Baik, ini sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.